sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga tim pengembang. Karena kemarin intinya itu. Tapi siapapun tim pengembangnya ya, ya ada Pak Sri, ada Bu Mubina, ada Pak Mahul itu. Ini para tim pengembang dulu ini. Jadi nggak perlu kenalan ya Bapak Ibu, kenal Pak. Sampai yang buruk pun kenal. Pak Robikin, Bu Yayu itu kenal. Jadi Bapak Ibu berbicara langsung saja ya, karena waktunya hanya 30 menit. Ya. Langsung. Jadi ini Bapak Ibu, ini PowerPoint ini hasil bersama yang dimotori oleh dosen dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Karena kami ada Pak Mandrono, ada Pak Samiran, ada Pak Mugadisin, ada Pak Vini, ada Bu Wiwi, dan saya itu sebagai narasumber pengajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya hanya bicara, mungkin Pak Samiran kan banyak hal yang tadi yang perlu bicarakan. Jadi kaitannya dengan roadmap, sekolah PK itu salah satu syaratnya harus membuat roadmap, harus membuat peta jalan. Satu. Yang kedua adalah profil SMK-nya. Nah, PK yang sekarang itu syaratnya berat. Berarti apa? Harus ada video tentang teaching factory-nya, Bapak Ibu. Kalau yang kemarin 2020 dan 2021 itu masih muda sekali. Tapi yang sekarang syaratnya itu, ya. Makanya kalau kita bicara roadmap yang harus disiapkan, yang pertama Bapak Ibu, yaitu tim pengembang. Jadi yang harus disiapkan adalah tim pengembang. Tim pengembang siapa? Kalau di Kali Gondang itu kan ada staf khusus kepala sekolah bidang litbang. Nah, bidang litbang itu yang nanti sebagai koordinator untuk manajemen yang terbentuk dalam tim pengembang. Nah, siapa saja? Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang satras ya, terus bidang kesiswaan dan bidang ini Bu Bina apakah kurikulum baru ya Bu ya? Ini beliau suhunya sekolah pencetak wira usaha. Beliau ini sekarang jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Malang Melintang asetnya berapa Bu sekarang Bu? Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah dengan kontur dari sini, siapkan tim pengembang. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan harus, nah ini kan sekolah PK ada nih. Ada Pak Masud, mana Pak Masud? Bapak tidak? Iya. Pak Kakur ini kan? Oh, Pak Kakurnya. Ini sih orang lama ini. Terus ada Bu Siva, ini Muhammad. Iya. Ini sekolah PK. Nah, besok ada kelanjutan sekolah PK, yaitu penyepadanan. Jadi kalau kemarin ada gelontoran dari pemerintah, tahun ini dituntut ada gelontoran juga dari industri. Nah, makanya yang kedua apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi buat terkait dengan timnya. Yang kedua adalah merubah mindset perilaku. Next Pak Marino. Terus nah,
Berubah mindset Bapak Ibu. Mindset sekolah kita itu pada saat mau jadi sekolah PK, itu yang akan jadi prioritas apa Bapak Ibu? Keunggulannya, misalnya SMK Negeri 2 Purbalingga, ternyata di sini itu ada jurusan yang sangat produktif, ya, yang menghasilkan produk, yaitu satu peternakan, kedua perikanan, yang ketiganya adalah TPHP. Ini sangat produktif karena dia tidak lepas dengan produk. Nah, makanya bagi sekolah yang bisnis manajemen dari sekarang di re-engineering, ganti jurusan. Karena dengan mendengarkan YouTube tanggal 27 belum? Jadi ada 2 YouTube yang harus ikuti tentang sekolah PK. Tanggal 23 Desember sosialisasi pendaftaran. Terus 27 kemarin, 27 Desember. Dilihat tentang sosialisasi sekolah PK. Jadi launching pendaftaran sekolah PK 27 kemarin, sosialisasi sekolah PK. Yeah. Jadi mindsetnya bagaimana di sekolah jenengan itu yang mau jadi unggulan apa, gitu kan? Nah kalau sudah, nah ada PK atau tidak ada PK, panjenengan dari sekarang membuat schedule keunggulan untuk tahun-tahun yang akan datang. Okay. Ini misalnya tahun ini akan mengangkat peternakan, maka belanja modalnya yang digelontorkan ke peternakan paling tidak 50% dari besaran belanja modal yang ada. Misalnya ada 3, ya berarti nanti yang paling tidak time schedule-nya itu paling tidak berapa tahun? 4 tahun minimal. Ya, tepat jalannya itu nanti di sana itu terpetakan 4 tahun minimal ya. Kan beda antara RKJM dan juga ketentuan pemerintah daerah. Kemendikbud itu 4 tahun, kalau pemerintah daerah itu biasanya 5 tahun RKJM-nya. Jadi kan bikin schedule, tahun pertama akan memprioritaskan yang mana, tahun kedua mana, ketiga mana. Nah kalau sudah, dengan tentukan sasarannya. Jadi di roadmap itu ada sasarannya, ya. Nah bagaimana membuat sasaran? Yaitu dengan melakukan analisis yang gampang saja, yaitu dengan analisis SWOT. Kan semuanya sudah familiar dengan analisis SWOT ya Bapak Ibu? Iya. SWOT itu apa? S-nya apa? Strength. SWOT B-nya weakness. Terus O, opportunity. Terus T-nya threat. Itu nanti dari analisis itu pertemuannya, endingnya mau bikin apa? Nanti akan ketemu. Ya. Ya, akan ketemu. Sehingga ibaratnya toples sekolah kita kan masih kosong nih. Nah, yang perlu apa? Next Pak Mario. Nah ini Bapak Ibu, mengapa harus ada peta jalan? Ya. Jadi kita harus mikir goal, tujuannya. Makanya yang harus dirubah setelah tadi merubah mindset, ya, terus melihat kondisi potensi daerah dan potensi SMK-nya, maka kita harus merubah visi dan misi. Tadi Pak Samiran sudah mengabarkan tentang profil pelajar Pancasila. Sudah belum? Ya. Belum ya? Belum ada pertanyaan mungkin. Jadi visi jenengan karena goalnya apa, itu harus dirubah visinya. Visinya itu yang padat dan jelas, mudah diingat.
Misalnya sekolah saya itu sekarang punya tagline namanya production by learning. Ya, belajar sambil memproduksi lah istilahnya, gampangnya. Jadi tidak textbook ya penerjemahannya. Sehingga di sana misinya apa? Jangan berkarakter, berdaya saing, nah kadang-kadang itu angel. Ini gampang saja. 3 kata, 4 kata, ya cukup 3 kata saja juga cukup. Yang penting apa? Pada penyusunan misi. Misi itu harus menjadi pelaksanaan dari misinya. Jadi relnya itu ada di misinya. Setelah itu apa? Goalnya pada tujuan. Misinya ada 3, ya tujuannya ada 3. Jangan misinya ada 3, tujuannya ada 10. Ya, kan biasanya kayak gitu loh. Nah, makanya bagaimana untuk merubahnya? Kita harus melakukan aksi, Bapak Ibu. Ya, aksinya yaitu sekarang dengan merubah perilaku dan kebiasaan. Ini kan ada wakafuri dulu. Tahun depan, tahun ini nih. Belum tahun depan ya ini ya. 2022 nanti sekolah yang berbasis negeri utamanya itu harus menerapkan kurikulum paradigma baru. Kurikulum paradigma baru itu kurikulum merdeka belajar. Jadi tanya siapa? Tanya Pak Masku sama Bu Siva di sini. Untuk lihat ke sana, kayak apa sih kurikulum paradigma baru? Atau jangan lihat di medsosnya Kemendikbud. Medsosnya Kemendikbud. Monggo. Jadi kita melihat ke sana supaya nanti apa? Kalau perilakunya sudah berubah, ada kebiasaan yang memang kita ngajar tidak harus classroom. Nah, ngajar classroom Bapak Ibu. Misalnya agama bisa nggak project? Bisa. Bikin dai umpamanya. Di sana kolaborasi dengan siapa? Guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, ya, guru PPKN, kolaboratif. Kan bikin perencanaan namanya PJBL, ya. Itu butuh waktu untuk memproses, sehingga mendapatkan produk juga butuh waktu. Sehingga ada aksi Bapak Ibu. Maka perlunya ada peta jalan. Tetapi semua itu akan berhasil kalau ekosistemnya terkondisikan. Tapi ekosistemnya masa ada blok kuning, blok hijau, blok merah, apalagi blok warna. Aku tunggu terus saya untuk gaji kok. Kan gitu nih. Nah ini ya Bu Siva ya, yang susah yang seperti ini. Jadi ekosistemnya kita bentuk dulu Bapak Ibu. Makanya caranya bagaimana? Terapkan tata nilai ya di sekolah panjenengan. Caranya gimana? Ya jadi kepala sekolah yang datang jangan jam 8 Bapak Amin. Masuk jam 7 kepala sekolahnya jam 8 Bapak. Masuk jam 7 ya datangnya paling tidak setengah 7. Syukur-syukur jam 6 kepala sekolah nyapu sendiri. Itu contohnya. Karena gerakan sekolah menyenangkan di Yogyakarta yang sekarang menjadi modernnya itu ternyata apa? Gerakan sekolah menyenangkan karena ada contoh dari warga sekolah yang utama diawali dari kepala sekolahnya. Pak Amin tiap hari ngaji, muridnya ngaji, gurunya ngaji, aja masih. Sehingga pembangunannya itu terus ini ternyata pada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada siswanya, ya. Tapi semuanya itu yang tidak lepas dari kita kerjasama dengan stakeholdernya.
yaitu komitenya. Ini Bapak Ibu yang patut kita pahami, sehingga nanti pada saat menyusun peta jalan harus melihat kebijakan pemerintah pusat satu, yang kedua potensi daerah. Potensi daerah. Yang ketiga adalah potensi SMK Panjenengan. Itu harus tertera di latar belakang Bapak Ibu. Tertera di latar belakang itu menggambarkan. Setelah itu kan ada profil sekolah Panjenengan. Jangan profil itu isinya apa? Jumlah gurunya seket, Pak Mahfud Rencana Agama. Gak perlu, hanya itu aja grafis syukur gitu kan. Gak perlu banyak-banyak. Karena kami kemarin menilai banyak hal yang tidak sesuai. Ya, profilnya. Setelah itu visi misinya jelas, terus tujuannya jelas. Di sana ada penerapan tata nilai dan budaya kerja. Itu di dalam peta jalan. Nanti akan saya berikan contohnya. Tapi saya tidak berikan dalam bentuk yang atau apa, tapi panjenengan nanti sebagai sebagai titian saja lah, sebagai panduan. Oh, peta jalan harus dibikin seperti ini. Karena di sana kalau sudah ada tujuan, kemudian harus bikin program. Nah, programnya itu harus menunjukkan keterukuran. Ya, kalau program tidak bisa diukur, berarti program itu tidak punya goal, tidak punya sasaran. Ya. Nah, kalau sudah, berarti ada program kan, berarti ada rencana pelaksanaannya mau seperti apa. Dan sehingga pada akhirnya, Bapak Ibu, pada saat kita menumbuhkan mindset itu, maka kita harus berpikir tentang ini kan kalau kita melihat dari lingkaran-lingkaran ini adalah merupakan pelengkap bagaimana membuat keseimbangan di dalam proses, Bapak Ibu. Ini panjenengan nanti bisa pelajari nih Pak Mario. Nah ini Bapak Ibu, ini yang terpenting. Mindset itu timbul karena apa sih? Karena hanya input dan itu saja. Muncul adanya growth set itu dari mana? Dari pertemuan antara knowledge, skill dan attitude. Nah ini Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat kita membuat sebuah action itu hanya bagian dari pertemuan antara skill dan attitude. Nanti jadinya analisisnya itu kan ada 11 aspek, ya, paradigma baru. Nah, nanti dengan baca P5BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, kalau jenengan kepengen ya, ini teman-teman nanti main ke tempatnya Bu Siva sama tempatnya Pak Mas Put. Ya, siap ya Mas ya, Bu Siva siap ya. Nah, teman-teman melihat, karena pendaftaran itu dari tanggal 23 sampai tanggal 14. Jadi kan harus upload kaitannya dengan profil roadmap dan juga tema yang akan dikembangkan. Jadi panjenengan pada saat bermimpi menjadi pusat keunggulan di sekolah itu harus ada program terlebih dahulu. Karena tema itu ada 3 hal Bapak Ibu. Tema yang pertama karena apa? Karena ketuntutan kegiatan belajar mengajar. Tema yang kedua karena apa? Pesanan. Yang ketiga tema karena sustainable. Karena produksi terus menerus. Jadi ada 3 kategori tema. Jadi kalau hanya tuntut KPM itu jadi produk, jadi sampah. Ya.
Kalau pesanan, kalau hanya ada pesanan saja, kalau enggak ya enggak ada produksi. Tapi kalau yang sustainable inilah yang sifatnya itu kontinu, terus menerus. Ini yang menjadi arahan. Makanya goalnya pemerintah sekarang, knowledge ini harus kewirausahaan, Bapak Ibu, ya, kewirausahaan. Monggo ini nanti di rumah panjenengan habis dari sini kalau punya mimpi bikin schedule. Jadi kalau ada dana bos itu jangan dibagi rata. Mana dulu yang mau dikerjakan? Utamanya adalah kaitannya dengan pembelian barang modal. Misalnya, oh saya mau kerjakan misalnya buka teja yang berbasis produk apa Mas? Tata busana kan? Nah, prioritasnya tata busana. Jadi dia dituntut sudah ada kerjasama dengan industri. Sekarang istilahnya bukan duka atau diduka, tapi istilahnya sekarang adalah dunia kerja. Saya berikan dulu lagi hasilnya. Saya teruskan Bapak Ibu. Makanya sekarang panjenengan kalau mau jadi pusat keunggulan dengan pandemi itu banyak hikmahnya Bapak Ibu. Jadi anak datang ke sekolah ya suruh praktek. Teorinya gimana? Dari maka mindsetnya, mindset yang ada pada siswa lainnya. Kan tujuan sekolah itu untuk menimbulkan dosen ini ya. Itu pandangan itu dalam pemikiran anak itu serba digital. Sekarang ada TKJ, ada RPL, ya, ada multimedia, ada animasi dan lain sebagainya. Itu di sana itu tidak lepas dengan digital. Terus ada Internet of Things, ya, ada IoT. Terus ada AI, terus ada 4.0. Di Jepang itu sekarang bukan 4.0 lagi, sudah 5. Jadi AC gini, AC nyala. Nah, kalau pengen membuktikan, sekarang sudah ada produk smart TV yang sudah 5.0, TCL sama Samsung. Itu mau nyala ya hanya ngomong saja. Ya, ini makanya di sekolah-sekolah yang berbasis komputer, ya, Ujung Sari ya, Mas Reza ya. Mas Reza. Kalau di SMK Jateng kan manufaktur ya Mas ya. Kalau di Semea SMK punya apa Mas? RPL. Yang produktif hanya RPL ya. Ada program. Karena TKJ sekarang semuanya udah wifi, kabel sudah nggak perlu lagi. Jadi di SMK 1 itu sudah ketinggalan sekali. Harusnya udah re-engineering dari zaman bahla. Ya jadi pertanyaan guru ini kemana? Ya menjadi keahlian janda. Kemungkinan itu kabinnya apa pengelasan ya? Pengelasan loh. Masa Pak Romi itu langsung pengelasan biasa kelas. Ini Bapak Ibu, naik Pak Mariono. Nah ini Bapak Ibu goalnya. Ini panjenengan harus berpikir yang ke arah sana, ya. Jadi pada saat tadi di latar belakang ada 3 hal, ya. Yang keduanya kita harus membuat rencana kerja dan program kerjanya itu harus menghasilkan goal, ya. Jadi dasarnya apa? 5W 1H kan, W5H, W5H. Apa yang pertama? Ada. Yang pertama apa? Apa Bu Yayu? Yang pertama apa?
5W what, terus 5W itulah yang biasa gitu, tambahin oh. Nah ini maka kita harus berpikir yang seperti ini Bapak Ibu. Pak Amin seorang nyandak ya Pak Amin. Solo karo. Bukan kepala sekolah seumur hidup. Dulunya siapa namanya Pak? Ini loh yang perempuan ini loh. Dulu aku taksi dulunya. Ini bukan tejas semua nih dua tuh. Mana? Wah itu kan nama SMK. Mami kan sukanya bawa anak ibu-ibu. Sukanya bawa ibu. Terus Mama. Nah ini Bapak Ibu, nanti tugas panjenengan pada saat musuh rencana dan program kerja itu harus membuat analisis SWOT terhadap 11 aspek. Nanti 11 aspek. 11 aspeknya seperti apa? Coba Pak Mar terus naik terus naik. Ini dulu nih. Sebelum melihat 11 aspek Bapak Ibu, ini yang jadi tuntutan dari profil SMK Pusat Keunggulan. Nanti di dalam roadmap-nya itu harus menggambarkan ini semua Bapak Ibu. Ya. Jadi orientasinya wirausaha. Di sana ada pembelajaran yang inovasi, yang orientasi ke 4.0. Ya. Ada inkubator wira usaha. SMK 1 sudah SPW Bu. Sudah ya? Ya. Ada apa namanya sekarang bisnis daring ya namanya PDP ya. Itu berarti harus punya SPP. BC-nya kan udah zaman dulu itu. Zaman saya masih di sana. Sudah habis belum modalnya? Masih ya. Jadi di SMK 1 ada bisnis center, di SMK Kaligundan juga ada bisnis center. Dulu di SMK 1 250 juta. Di SMK Kaligundan berapa Bu? 200 ya? 200 juta. Ya. Nah, berikutnya di sekolah jenengan itu ada teknologi terapan. Yang mana itu kerjasama dengan industri. Ini loh para kepala sekolah. Saya itu kepenginnya sekolah negeri mendidik siapa? Orang miskin gratis kok. Wong di sekolah negeri yo isin loh. Terus di sekolah swasta siapa? Sing sugih-sugih itu loh. Malah si miskin sekarang sekolah di swasta itu tidak lah. Makanya demo ya Pak Amin. Mau soal posnya. Nah sehingga Bapak Ibu pada saat kita sudah punya pasangan industri ini, maka di sana akan ada kolaborasi, ada pemadanan. Kemarin Kaligundan mengajukan konstruksi ya, Pak Mariono ya, mengajukan konstruksi PK-nya. Kemarin apa Pak Sri? Ngajuin konstruksi kan? Pemesinan kan? Oh ini ya. Bukan aja ngajuin apa kemarin? Tapi kendaraannya kan? Mungkin kalau busana malah terima ini. Kalau busana ya. Jadi cari yang belum banyak itu. Bojong Sari kan juga potensial ya Pak Eko ya. Ada produk semua itu. Ada tata boga, ada tata busana, terus kecantikan ya, perhotelan, hospitality Pak. Kemarin ngajuin apa Pak Eko? Boga. Oh boga loh banyak banget itu boleh
Kalau perhotelan mungkin bisa keterima tahun ini. Karena saya di SMK 1 Semarang juga menganalisis seperti itu Bapak Ibu. Apa sih kira-kira peluangnya? Bukan saya banyak kenalannya di direktorat, enggak. Tapi bagaimana kita mengajak teman-teman di sekolah itu bahwa hidup kita itu ada di SMK. Kan gitu. Mari ke Mangkon, masih Ibu? Bu siapa namanya sebenarnya? Yang ke Mangkon itu loh. Itu kan nah ini Pak. Ini Pak, Bapak Ibu. Apa yang harus kita rubah mindset kita di antaranya? Bahwa sekarang itu sudah serba digital. Terus kaum yang kita layani adalah orang-orang milenial. Terus lasernya sekarang sudah berubah, ya. Apanya? Yaitu apa? Perubahan pola. Karena kan ada kita melihat marketplace saja sudah cukup kan. Makanya ada Bu Siva, Pak Masud sudah diajari digital marketing ya Bu ya, sudah. Karena ini Bapak Ibu, supaya apa? Barang yang kita punya itu tidak harus buka lapak seperti di depan ini. Tidak perlu. Ini punya nilai goodwill yang tinggi Bapak Ibu. Kalau orang ekonomi tahu goodwill, berarti nilai harta yang tidak terhitung besarannya. Itu merupakan nilai aset. Kalau ini yang dilihat strategisnya, sekarang menjadi lalu lintas ke Jakarta atau ke Surabaya, karena mau lewat tol kan lewatnya sini. Ini harus seperti ini. Jadi bagaimana kita lihat bahwa good based consumption ini ya, itu bisa konsumsi itu bisa menjadi ladang penghasilan bagi sekolah. Makanya endingnya apa? Wirausaha. Coba sih Bapak Ibu, gak usah kerja di Bagatan, di Nasmoko, gak usah buka bengkel, ya. Karena kalau kerja dengan orang lain hasilnya bisa dihitung. Tapi kalau kerja berwirausaha hasilnya tidak bisa dihitung. Kan itu. Nah, mau ini. Terus ini Pak. Kembali ke depan Pak. Depan lagi. Maju lagi. Maju lagi. Terus, nah ini Bapak Ibu tadi terkait dengan ini Pak, analisis SWOT-nya. Analisis SWOT. Nah ini. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan analisis SWOT, sekarang yang jenengan punya itu apa? Kondisi sekolah saat sekarang itu apa? Sekarang itu lihat gap-nya itu ada di mana Bapak Ibu. Sehingga pada saat jenengan bisa menganalisis trennya apa, bisnisnya apa, komunitasnya apa, bisnisnya apa, nanti akan ketemu. Sehingga akan ketemu mana yang akan menjadi pusat keunggulan, center of excellence-nya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan melakukan analisis terhadap 8+ ini. 8 dan 3, ini ada 3 ini. Jadi kan baca nanti ya di medsosnya Kemendikbud ada semuanya Bapak Ibu. Jadi keterbukaan cakrawala panjenengan jangan kayak Pak Amin ya Pak Amin tonton WA bro WA nyambut gawe orang apa ya kan pacare awet bro. Berikutnya Pak Mario. Terus ya. Terus 8+I-nya. Nah ini Bapak Ibu new tagline ini. Jadi orientasinya yang dimintain oleh kementerian itu, jenengan itu sekarang sekolah tidak perlu sanksi terang.
Bendino gawe gedhok terus nggak masalah. Yang penting gedhoknya payu. Bisa nggak bikin gedhok ada pelajaran bahasa Inggris? Bisa. Ada pelajaran bahasa Indonesia? Ada pelajaran olahraga? Ada. Ya mulai gedhoknya orang olahraga. Jadi mindsetnya jangan olahraga itu harus lari, harus berenang. Jangan itu Bapak Ibu. Tetapi kita mengkolaborasikan ya sebuah produk yang nantinya itu akan punya real produk Bapak Ibu. Ini New Tema itu konsepnya begini. Misalnya saya pernah dengar nih, sekolahan si muridnya bilang bal-balan dok. Itu bisa menggarah sini gitu loh, bikin bola pakai kulit kan jadi produk. Maka yang perlu kita tadi bosnya itu gunakan untuk memenuhi sarana prasarana mana yang mau diunggulkan, sehingga akhirnya apa? Muncul produk Bapak Ibu. Jadi intinya apa? Produk. Setelah produk berarti market. Setelah market berarti itu muncul kewirausahaan. Jadi nanti Jawa Tengah sejahtera, masyarakat berdikari. Ini Bapak Ibu. Jadi PK tahun 2022 ini tidak mudah ternyata. Semakin berat syaratnya. Yang sudah aja belum tentu akan dapat yang beasiswa ya. Tergantung sekolah itu stagnan apa? Langsung melayang, terbang, menggapai mimpinya. Ya. Itu dilihat. Naik Pak Marino. Terus. Nah ini Bapak Ibu. Nanti endingnya pada saat kita sudah punya tema, makanya di sana supaya ada usaha bagaimana dipayungi dengan BLUD. Ini kalau yang negeri. Kalau yang swasta ya terserah bikin CV, PT. Kalau mau menjadi apa PT-nya sudah ada. TIU bawahnya. Kalau NU ya TV NU ya Pak Pukul ya. Nah itu contohnya gitu. Kira-kira ini loh Bapak Ibu. Jadi ada fleksibel, yang harus fleksibel apa? Yaitu pola pengelolaan keuangannya. Terus ada peningkatan, punya kualitas SDM selalu meningkat. Maka di sekolah panjenengan itu harus ada yang menangani peningkatan SDM, gurunya magang, ada guru tamu. Pak Romit ini magang nggak? Magang BK. Balikpapan ya? Balikpapan apa? Oh pada magang apa Pak? Romit industri sebagai apa? Oh smart industri. Apapun, yang penting kita jangan berpegang pada skill yang kita punya. Karena yang namanya di industri itu kita harus paham semua. Maka harus ada pemagangan. Terus pembelajarannya, kualitas pembelajaran harus ada Bapak Ibu. Sarananya tadi tahun ini misalnya Pak Mariono yang ditekankan pemesinan. Terus besoknya apa lagi? Maka akan ada peningkatan kualitas. Terus selain itu juga ada kerjasama dengan industrinya. Dan yang terakhir ada penguatan karakter. Jadi anak sekarang kan kalau lihat gurunya mencerang karena gurunya lihat kepala sekolah mencerang. Contohnya Pak Romidin contohnya. Nah sehingga nanti berikutnya kalau sudah ada BUD, salah satunya nanti dengan di sana punya peran bangun desa, Bapak Ibu. Bangun desa kalau SMK 1 Purbalingga kota atau desa Bu? Desa. Kelurahannya kok kagak gampang ya? Gampang.
kelurahan. Sehingga ini Bapak Ibu, sehingga saya itu pernah bersama Pak Sri, ya Pak Sri, terkait dengan BUMDes. Di depan kali Gudang itu ada tanah sekian hektar. Kami melakukan lobby ke pemerintah kabupaten supaya tanah itu menjadi jalur kuning, yaitu untuk industri. Ternyata saya dikabari Pak, sekarang jadinya tinggal mengajukan surat lagi, itu menjadi RT RW-nya berubah. Saya nggak tahu nih Pak Marjono sudah ditindaklanjuti belum? Belum. Sehingga ada industri di Kali Gondang nantinya, sehingga inilah nanti muncul UMKM. Baik Pak Marjono, masih 12 menit lagi. Terus Pak Marjono. Terus, nah ini Bapak Ibu. Jadi sudah rasih melihat ini nih. Ya. Nanti ini bisa di astokontur lah dipelajari. Nanti bagaimana kita menerapkan. Jadi nanti yang dianalisis SWOT membuat rencana, ya nanti dipetakan kurikulumnya itu strengthnya di mana. Tapi jangan yang biasa-biasa. Misalnya kurikulum sudah menerapkan budaya kerja, itu kan biasa. Jadi yang luar biasa Bapak Ibu, misalnya PJ, pembelajaran kolaborasi, itu kan ya nanti analisisnya tinggal disesuaikan saja. Sebenarnya kita berpikir endingnya dulu, goalnya dulu, ya goalnya dulu seperti apa. Ya. Kalau sudah, nah ini pembelajaran berbasis project review. SWOT-nya apa nanti? Ya. Bu Bima kemarin kan sudah pelatihan daring ya Bu ya, TOT. Sudah nyusun ya Bu? Belum? Sudah kok. Ya, harusnya sudah nyusun. Karena dari 900 SMK kemarin yang sudah nyusun sekitar 400-an. Mungkin Bu Bima termasuk yang belum Bu Bima. Jadi ini 8 plus I. Jadi nanti dari 8 plus 3 yang ada di bawah ini nanti harus dianalisis. Ya. Apa yang mau direncanakan, apa program kerjanya. Nah, kalau sudah program kerja itu harus ada indikator yang bisa dicapai. Jadi program kerja itu pembuatan indikatornya harus terukur Bapak Ibu. Jadi jangan yang umum, misalnya capaian 80% guru magang di industri. Nah, nanti di akhir tahun anggaran ada rapat tinjauan manajemen. Ternyata tercapaiannya apa? Oh ternyata hanya 50%. Dan itu harus mereka kerjakan di tahun-tahunnya. Tahun pertama apa, kedua, tiga. Itu jadi yang apa namanya benar-benar mengenal terhadap perubahan. Sehingga dari 8 plus ini harus ada pada analisis SWOT yang nantinya menjadi program unggulan di dalam roadmap Pancasila. Besok SMK di 1 Purbalingga akan jadi apa? Itu tergambar di roadmap-nya. Cuman sekarang ada syarat. Kalau kepala sekolahnya PLT, ya wassalam. Nggak bisa. Kepala sekolahnya harus job di apa ditetapkan? Saya bukan kepala dinas. Tapi ya kita mencoba aja lah. Mencoba tetap semangat. Membuat ya, buka meja SMK 1, mana lagi yang PLT? Rembang Ya, Rembang. Jadi 3 sekolah negeri yang PLT. Swasta ada yang PLT enggak? Pak Mahfud
Masih jadi kepala sekolah. PLT. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Nanti saya berikan contoh sebelumnya. Nanti kalau panjenengan sudah membuat, kalau mau konsultasi silakan konsultasi. Nanti mungkin perlu diperbaiki. Tapi jenengan jangan lupa setelah ini cobalah membuat road map sehingga ada sasaran umumnya sekolah panjenengan. Saya sangat senang dengan sekolah swasta. Makanya tadi saya punya program sing sekolah dan negeri sing miskin. Tetapi swasta untuk jadi rujukan ya harus qualified, cara operasinya, modal dulu, Pak Iri, tunggu prios dulu. Tunggu eksavator dulu, alat berat, gitu. Pengen murid yang kesarannya langka. Ini Bapak Ibu, saya kira ini peta jalannya. Nanti kalian bisa baca kembali. Saya hanya memberikan sekelumit gambaran sebagai pemantik saja. Semoga nanti di tempat panjenengan ada peta jalan. Nah, sekali lagi Bapak Kurikulum cermati medsosnya Kemendikbud karena 2022-2023 ini kabarnya, kabar angin loh ya, akan diterapkan ke seluruh SMK non IPK. Jadi ada APP, ada CP, ada modul ajar. Ada komite pembelajaran, komite pembelajar. Monggo, saya kira pengawasnya baru ya, siapa izin pengawasnya? Pak Suwanto. Pak Suwanto. Saya kira beliau dulu CEO, ya, Chief Executive Officer. Dulu pernah diklat dengan saya di Bogor. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Mungkin yang bertanya bingung karena ruangannya panas ya Pak Toto. Pak Toto pamit nanti mau sampai rumah megah-megah menghirup udara kotor. Ada yang pertanyaan? Saya kira nah ini nanti formatnya juga ada di bawah ini. Nanti saya kasih contoh. Contoh itu hanya sekedar sebagai titian saja, ya. Titian dengan di SMK 1 kali Gondang juga sudah ada roadmap, ya. Di tempatnya Musipa ada, di tempatnya. Nah ini kayak Pak Mahfud, Pak Sri ini kan biasa membuat perencanaan. Bisa aja diundang di beliau berdua ini. Karena dulu staf saya yang paling handal ini. Dulu Bu Bina itu handalnya di SPW. Juragan sembako ya. Juragan sembako. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Nanti tim pengembang itu adalah mengkoordinasikan dengan para staf manajemen panjenengan. Sehingga kalau sudah ada mindset yang sama, ada komitmen yang sama, maka sekolah itu akan maju. Jadi tidak ada blok-blokan lagi. Ada blok barat, blok timur, blok selatan, blok utara. Tidak ada. Semuanya adalah seia sekata, saeko proyo. Kan gitu. Jadi tidak perlu program saya enggak. Sekarang itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.